Terima kasih Bu Sof. Terima kasih Bu Sonia. Selamat malam. Malam Bu Regina. Malam semua para hadirin yang terkasih, suster, dan semuanya. Malam hari ini kita kembali bertemu. Ya, kita membawakan, karena ini masa bulan api penyucian ya. Jadi saya mengambil sesuatu yang berhubungan dengan api penyucian. Jadi saya mulai dari Bunda Maria berhubungan dengan para orang kudus. Bagaimana mereka menampakkan diri dan mendapat message-nya. Jadi sebenarnya relasi yang sangat akrab dengan erat sekali itu hubungan antara Santa Faustina dengan api penyucian, dengan Marian Priest, Immaculate Conception yang di Amerika, USA, dan juga dengan Santa Gertrude, bagaimana dia mendapatkan visi mengenai doa untuk di api penyucian. Jadi kaitannya besar, dan ini saya akan memulai dari Faustina dulu ya. Asal usulnya Santa Faustina itu bermula itu ya dari ini pendiri dari MIC, Marian Immaculate Conception ya. Jadi ini itu dari Father Stanislaus Papstinki. Dia adalah seorang Marian, dia namanya, sekarang dia udah dikanonasi, sudah menjadi santo. Dan dia lahir di tahun 1631, meninggal tahun 1701 ya. Jadi dia pendiri kongregasi Marian Immaculate Conception, Maria dikandung tanpa noda. Jadi saya baca dari tulisan dari seorang Father Gambra ya, dikatakan Maria tak bernoda dan jiwa-jiwa di api penyucian. Bagaimana hubungannya? Jadi sering dia ditanya, mengapa kongregasi religius Maria Immaculate Conception Maria dikandung tanpa noda, memberi begitu banyak penekanan pada jiwa-jiwa kudus di api penyucian. Jadi di sini jawabannya bahwa dia menjelaskan bahwa pendiri mereka itu adalah Father Stanislaus Papczynski, memiliki devosi yang teguh pada misteri Maria dikandung tanpa noda. Dan kebetulan, seperti banyak santo besar, ya, santo-santo agung ya, dia juga menerima penglihatan jiwa-jiwa kudus di api penyucian. Itu penjelasan yang mudah dan akurat, cukup baik untuk kebanyakan orang yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai kenapa. Tetapi mereka bertanya, pasti sesuatu yang lebih mendalam sedang terjadi ketika Tuhan memastikan bahwa sebuah kongregasi yang dinamai dengan dikandung tanpa noda memiliki misi pendiri, devosi kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi pendiri mereka ini, Stanislaus Papczynski, memiliki devosi yang kuat sekali kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Lalu dikatakan bahwa poin yang sangat bagus ya, berapa banyak waktu yang Anda, itu yang kita miliki
Serius, ini adalah poin yang sangat bagus dan sangat menarik bagi kita dalam realita iman kita yang lebih dalam. Mari kita lihat pertama, realitas surga. Surga ya, surga itu ada. Dan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Kata Santo Paulus di 1 Timotius 2 ayat 4. Mereka yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah dan yang dimurnikan dengan sempurna bisa langsung pergi ke surga, bergabung dengan Tritunggal Maha Kudus, Maria, para malaikat, dan orang-orang kudus. Lihat di Katekismus Gereja Katolik nomor 1023. Realitas kedua, neraka. Neraka ada. Dan barang siapa tidak mengasihi, tetap berada dalam kematian. Tulis Rasul Yohanes di 1 Yohanes bab 3 ayat 14. Memang, kita tidak dapat dipersatukan dengan Allah kecuali kita dengan bebas memilih untuk mengasihi Dia. Mati dalam dosa berat tanpa bertobat dan menerima kasih Allah yang penuh belas kasih berarti tetap terpisah darinya selama-lamanya oleh pilihan bebas kita. Oleh pilihan bebas kita sendiri. Itu tertulis di Katekismus 1033. Realitas ketiga, api penyucian. Api penyucian ada. Santo Paulus menulis bahwa kita harus dibawa kudus, tidak bercacat, dan tidak bercacat di hadapan Allah. Di Kolose bab 1 ayat 22. Keberadaan api penyucian secara logis mengikuti dua fakta. Ketidaksempurnaan kita di bumi dan kesempurnaan kita di surga. Oleh karena itu, jiwa-jiwa di api penyucian meskipun ditakdirkan untuk ke surga, pertama-tama harus menjalani pemurnian terakhir. Mereka di dalam Katekismus 1031 yang membersihkan mereka dari kesalahan masa lalu yang belum sepenuhnya mereka tebus. Jadi setiap kita sudah mengerti ya, keberadaan jiwa-jiwa di api penyucian adalah untuk menebus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama hidup mereka. Memang mereka telah diampuni, tapi masih ada kesalahan-kesalahan yang harus dibayar. Jadi itulah ditempatkan sementara di api penyucian. Tuhan memberi Santo Stanislaus rahmat untuk melihat realitas api penyucian. Jadi yang pernah kita dengar, bahwa setidaknya pada satu kesempatan ya, sebuah lubang terbuka di bawah altar. Jadi Santo Stanislaus waktu itu masih pastor ya, dia melihat sebuah lubang terbuka di bawah altar. Dan dia bertemu dengan jiwa-jiwa di api penyucian yang memohon bantuan. Mengetahui sepenuhnya bahwa jiwa-jiwa di api penyucian tidak dapat memperoleh pahala bagi diri mereka sendiri. Santo Stanislaus mendesak orang-orang untuk mengandalkan doa dan penebusan dosa untuk menggandakan doa dan penebusan dosa atas nama mereka. Jadi pada kesempatan lain,
ketika dia sedang memimpin misa, tanah di bawahnya tiba-tiba menjadi transparan. Dia dapat melihat jiwa orang-orang yang mendapat manfaat dari doa-doa yang dia persembahkan bagi mereka melalui pengorbanan misa kudus. Jadi dia transparan, dia bisa melihat jiwa-jiwa yang mendapatkan manfaat dari doa-doa yang dia persembahkan melalui misa kudus bagi mereka. Jadi selama hidupnya, Santo Stanislaus melayani orang-orang yang terpinggirkan. Baginya dulu dan bagi kita hari ini, yang terpinggirkan mencakup banyak, mencakup baik yang hidup maupun yang sudah mati, meskipun yang terakhir disembunyikan oleh selubung yang sangat tipis. Bagaimana Maria dikandung tanpa noda berperan dalam semua ini? Dengan dikandung tanpa noda yang membebaskannya dari dosa, Maria menjadi saluran rahmat dan bukti hidup dari kasih dan perhatian Allah bagi seluruh umat manusia. Dan Santo Stanislaus menjelaskan bahwa dia memperhatikan kita dengan cara yang sama seperti dia memperhatikan Kristus Tuhan. Jadi Bunda Maria memperhatikan kita seperti dia memperhatikan Kristus Tuhan, seperti dia memperhatikan putranya sendiri. Jadi di sini kata Santo Stanislaus bahwa Bunda Maria sangat memperhatikan kita yang hidup saat ini maupun yang sudah meninggal. Jadi ketika tiba saatnya untuk menulis Konstitusi Maria, Santo Stanislaus menjelaskan bahwa kita, para Maria, ya, mereka Marian kongregasinya ya, di bawah bimbingan dan perlindungan Maria, dikandung tanpa noda, harus berjuang dengan sungguh-sungguh dengan gereja, di dalam gereja, dan melalui gereja. Sehingga agar semua orang yang masih melakukan perjalanan di bumi ini, serta mereka yang sedang dimurnikan setelah kehidupan ini, dapat mencapai kepenuhan, kedewasaan, dan kebahagiaan abadi di dalam Kristus bersama orang kudus. Jadi dengan kata lain ya, kongregasi Marian mendedikasikan diri mereka untuk membersihkan dosa dari jiwa-jiwa individu dan akhirnya dari semua ciptaan. Dan mereka melakukannya melalui Bunda Maria. Jadi disinilah kenapa Santo Stanislaus mengambil nama kongregasinya Bunda Maria tidak bernoda. Jadi seperti yang dikatakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette, bahwa ia adalah Maria, bahwa namanya adalah yang dikandung tanpa noda. Menyiratkan bahwa dia itu tidak hanya suci, melainkan juga berdiam dengan Roh Kudus secara khusus. Dia menyadari kekudusannya. Jadi di sini bahwa Fatima, Bunda Maria berbicara tentang seorang wanita tertentu di api penyucian. Jadi dalam salah satu penglihatan di Fatima, ketiga anak itu, masih ingatkan tiga anak itu yang bertanya kepada Bunda Maria, di mana anak tersebut yang baru meninggal berada. Dan dikata Bunda Maria bahwa anak itu akan berada di api penyucian lama, sampai akhir dalam waktu yang sangat lama.
ia akan berada di api penyucian tersebut. Maka oleh sebab itu, di Fatima, anak-anak itu langsung berdoa untuk jiwa anak yang telah meninggal tersebut, yang mereka kenal. Saya lupa namanya. Sedangkan di dalam satu penglihatannya Santa Faustina tentang api penyucian, dia menemukan Bunda Maria memberikan penghiburan bagi jiwa-jiwa yang menderita. Jadi di sini Santa Faustina melihat Bunda Maria berada di api penyucian, memberikan penghiburan bagi jiwa yang menderita. Jadi bagaimana dengan kita semua? Jadi dalam hal ini kita juga harus mengikuti jejak para orang kudus, berdoa terus bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi Tuhan mengundang kita untuk terus berpaling kepada Bunda Maria, mempersembahkan kepadanya semua doa, karya, kegembiraan, dan penderitaan kita. Dan saat kita berdoa, bisa untuk mempercepat pemurnian jiwa-jiwa di api penyucian. Ingatlah bahwa kita juga mempercepat pemurnian diri kita sendiri. Jadi kita harus berani mempercayakan kepada Bunda Maria tak bernoda keselamatan kita sendiri dan keselamatan jiwa-jiwa kudus di api penyucian. Jadi di sini dikatakan juga bahwa jadi di sini dikatakan juga bagian dari rencana Santo Stanislaus adalah bagian dari rencana Allah. Bahwa kita yang hidup menjadi kudus dengan menyelaraskan diri kita dengan Bunda Maria, model dan sumber kekudusan. Tertulis di Katekismus nomor 2030, dengan demikian kita menjadi bersamanya penuh belas kasih, sebagaimana Allah memanggil kita untuk berbelas kasih. Di Lukas bab 6 ayat 36. Jadi di sini saya ingin melanjutkan bahwa Santa Faustina juga melalui meditasi dan doanya memungkinkan banyak jiwa suci di api penyucian untuk mencapai surga. Jadi Santa Faustina sangat mencintai jiwa-jiwa, terutama mereka yang telah meninggal. Di sini percakapannya dengan Tuhan, Santa Faustina ya, percakapannya dengan Tuhan kita dan Bunda Maria, seperti yang tercatat dalam buku hariannya, termasuk doa-doa yang indah dan tentu saja Chaplet Divine Mercy, doa koronka kerahiman ilahi, menunjukkan karya belas kasih yang penting sekali. Berdoa bagi jiwa-jiwa yang sekarat dan mereka yang berada di api penyucian. Itu doa itu indah sekali ya, doa koronka kalau kita selami dari isi hati kita. Pengabdian kepada jiwa-jiwa suci di api penyucian adalah hal yang sangat penting bagi Santa Faustina. Penulis buku, ingat yang saya kirimkan 30 hari bersama jiwa-jiwa di api penyucian, tulisan dari Susan Tasson ya. Dia juga mempelajari doa dari Santa Faustina untuk jiwa-jiwa kudus di api penyucian. Dia mengatakan, dia menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa mengikutinya dan menjadi rasul api penyucian. Itu kata Susan Tasson ya. Jadi Susan Tasson juga menulis buku untuk membantu orang belajar tentang Wahyu Santa Faustina dan untuk memberikan meditasi dan doa untuk mengadopsi karya belas kasih jasmani ini ke dalam hidup kita. Banyak jiwa menampakkan diri kepada orang suci itu
dan memberinya wawasan tentang sifat penderitaan mereka dan bagaimana orang-orang di bumi bisa membantu mereka melalui doa, melalui pengorbanan, penderitaan, mati raga, misa kudus, dan melalui karya amal kasih. Tentu si pelaku ini semua pendoa tentu harus hidup dalam kekudusan menurut uh, uh, permintaan Yesus. Kita selalu harus bersih dari dosa, harus pergi ke sakramen pengakuan dosa, dan selalu harus menerima komuni kudus. Suatu ketika, ini tulisan Santa Faustina ya, ketika ia berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Santa Faustina bisa merasakan kehadiran banyak jiwa di sekelilingnya. Saya memahami keadilan Tuhan yang agung. Bagaimana setiap orang harus melunasi hutangnya sampai hidupnya yang terakhir ya. Jadi itu di catatan 1375. Banyak jiwa menampakkan diri kepada Santa Faustina, terutama mereka yang ada di dalam kongregasinya sendiri, untuk memohon doa. Itu jiwa-jiwa itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Nanti setelah ini saya ingin sharingkan satu pengalaman di mana saya sendiri merasakan kehadiran jiwa-jiwa itu, mungkin nanti setelah ini ya. Jadi Susan Thason mengatakan, ini memberi orang harapan bahwa mereka akan bertemu orang-orang dalam hidup mereka yang penting bagi mereka. Jadi jiwa-jiwa itu bisa mendatangi kita, memohon pertolongan dari kita. Dalam suatu penglihatan Santa Faustina berdoa untuk seorang suster yang telah meninggal dan yang menampakkan diri kepadanya dalam kondisi yang mengerikan. Dia menggandahkan doanya dan selanjutnya melihat saudari itu dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Santa Faustina bertanya kepadanya, apakah doa saya tidak membantu Anda? Saudari itu menjawab bahwa tidak ada yang akan membantunya. Tetapi doa-doa itu membantu jiwa-jiwa yang lain. Jadi Santa Faustina telah berdoa banyak untuk suster tersebut. Menurut suster itu tidak terbantu baginya, tapi doa-doanya itu beralih kepada jiwa-jiwa lain. Lalu Santa Faustina memberitahu suster itu, jika doanya tidak membantu, maka tolong berhenti datang kepadanya. Suster itu langsung menghilang. Tapi Santa Faustina terus berdoa untuknya. Di sini kita bisa melihat betapa besar cinta kasih, belas kasih dari hati Santa Faustina kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Walaupun dilihatnya sudah tidak ada harapan, tapi dia masih terus memohon, berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan mendengari doanya. Akhirnya, saudari tersebut itu muncul kembali dengan wajah berseri-seri dan dengan sukacita. Dia mendesak Santa Faustina untuk tidak pernah berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian dan menambahkan bahwa dia sendiri tidak akan tinggal lama lagi di api penyucian. Itu di tulisan nomor 58 dari 58. Indah sekali ya. Jadi marilah kita berdoa untuk belajar bagaimana mencintai jiwa-jiwa tersebut. Itu yang kita masih bisa membantu mereka selagi kita berada di bumi ini sebagai gereja militan. Mereka berada di api penyucian sebagai gereja penderitaan ya,
yang di surga adalah gereja kemenangan. Jadi bagaimana kita bisa berhasil untuk melakukan hidup dalam itu, kita harus mengikuti kehendak Tuhan dalam segala hal. Santa Faustina diberitahu oleh jiwa-jiwa di api penyucian bahwa cara utama untuk menghindari api penyucian adalah dengan melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal. Jadi ini dikatakan oleh jiwa-jiwa di api penyucian kepada Santa Faustina, dan ini hari ini kita dapat untuk kita semua. Mari kita lakukan kehendak Tuhan dalam segala hal untuk menghindari api penyucian. Itu cara yang utama ya. Dia menulis lagi betapa mudahnya menjadi kudus, yang dibutuhkan hanyalah sedikit niat baik. Jika Yesus melihat sedikit niat baik dalam jiwa ini, dia bergegas untuk memberikan dirinya kepada jiwa itu, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Baik kekurangan maupun kejatuhan, sama sekali tidak ada. Itu di diarinya nomor 291. Ya, semoga Anda diberkati, ya Tuhan, untuk semua yang Anda kirimkan kepada saya. Tidak ada apapun yang di bawah matahari yang terjadi tanpa kehendak-Mu. Di catatan diarinya nomor 1208. Jiwa-jiwa itu juga memberitahu Santa Faustina apa yang mereka perlu kita lakukan. Mempersembahkan misa, berpuasa, berdoa rosario, mendaraskan doa istirahat kekal yang dari Saint Gertrude, Santa Gertrude ya, doa istirahat kekal. Dan Yesus memberitahu Santa Faustina bahwa dia menginginkan doa-doa yang singkat dan sedikit berbicara. Santa Faustina berkata bahwa kita harus meminta bantuan Yesus selama percakapan kita yang mungkin rentan terhadap obrolan tanpa akhir untuk membedakan suaranya. Jadi ada kebutuhan banyak cahaya ilahi pada saat-saat seperti ini untuk berbicara dengan keuntungan untuk jiwa Anda dan jiwa mereka. Santa Faustina pernah dibawa ke api penyucian oleh malaikat pelindungnya dan melihat jiwa-jiwa yang menderita berdoa dengan kusuk, tetapi tidak berhasil berdoa bagi diri mereka sendiri. Hanya kita yang masih hidup di gereja militan di bumi ini yang bisa membantu mereka. Saya bertanya kepada jiwa-jiwa, apa penderitaan terbesar mereka? Mereka menjawab saya, itu tulisan Faustina ya, dengan suara bahwa siksaan terbesar mereka adalah kerinduan akan Allah. Para malaikat menghibur jiwa-jiwa yang menderita dan mengilhami orang-orang di bumi untuk mengadakan misa dan doa untuk mereka dan membiarkan jiwa-jiwa tahu siapa yang berdoa untuk mereka di bumi. Jadi jiwa-jiwa tersebut bisa mengetahui siapa yang mendoakan bagi mereka di bumi ini. Jadi itulah, kita sangat membutuhkan mencintai jiwa-jiwa, sebab mereka kelak, bila mereka telah naik ke surga, giliran mereka yang akan berdoa kembali untuk kita yang masih hidup di bumi, maupun saat kita telah meninggal dan berada di api penyucian. Sekalipun orang-orang di bumi telah melupakan kita, tapi jiwa-jiwa yang telah kita doakan, yang telah
dirilis ya, sudah dibebaskan dan naik ke surga, mereka pasti berdoa untuk kita semua. Jadi jiwa-jiwa yang dikunjungi oleh Bunda Maria, mereka memanggilnya sebagai bintang laut. Bunda Maria sangat dekat sekali dengan jiwa-jiwa tersebut. Dia selalu menghibur jiwa-jiwa tersebut. Dan dia membawakan mereka penyegaran. Menurut Santa Faustina ya, dia melihat dan mendengarkan. Dia memenuhi perannya sebagai mediatrix of mercy, dan Tuhan mendistribusikan rahmat belas kasih-Nya melalui dia, melalui Bunda Maria ya. Jadi kebijaksanaan dari Santa Faustina, dia memiliki beberapa guru yang sangat istimewa, dan kebijaksanaannya diperoleh melalui hubungannya dengan Tuhan kita dan Bunda kita. Percakapannya dengan mereka tentang jiwa-jiwa suci dicatat dalam buku hariannya. Jadi kita dapat membaca percakapan mereka itu dalam buku seperti yang saya berikan di dalam 30 hari doa untuk api penyucian. Di situ ada catatan yang dikutip oleh Susan Tasson. Nanti akan saya bagikan terus sampai selesai tulisannya itu ya. Jadi kita perlu melakukan khusus ya, adorasi bagi jiwa-jiwa kudus yang mencakup doa-doa indah dari Santa Faustina sendiri untuk mereka. Jadi ini juga Tuhan juga menjanjikan siapapun yang berdoa untuk orang yang sekarat akan menerima belas kasih-Nya pada saat kematian mereka. Dia berdiri di antara Bapa dan orang yang sekarat sebagai juru selamat yang maha penyayang, bukan sebagai hakim yang adil. Jadi kita diminta untuk berdoa bagi orang yang sedang sekarat saat ia akan berpisah dari badannya. Jadi di saat itu menentukan kepergian jiwa tersebut kemana, mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti yang satu lagi. Saat itu, kalau dia bisa menerima belas kasih Allah Bapa, ia akan bersujud dan memohon pengampunan. Saat itu rahmat rahmat Tuhan turun atas dirinya dan dia diselamatkan. Jadi di sini kita bisa melihat betapa indahnya Gereja Katolik ya, masih mempunyai begitu banyak kekayaan khusus bagi jiwa-jiwa tersebut ya. Sedangkan ini ada penampakan Bunda Maria kepada Father di mana di Ireland, di Knock itu ya, mengenai jiwa di api penyucian. Jadi Bunda Maria berjalan terus ya, bersama para orang kudus, memperlihatkan bahwa jiwa-jiwa itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa. Jadi di sini, di ini ya, pada malam hujan tanggal 21 Agustus ya, tahun 1879 ya, Peran Maria yang terberkati muncul di depan dinding pelana gereja paroki di dusun kecil Knock. Dia muncul dengan Santo Joseph di sebelah kanannya dan Santo John Pembaptis ya, di Evangelis di sebelah kirinya. Jadi di situ dia menampakkan diri. Selama bulan November, kita dipanggil untuk berdoa untuk api penyucian. Jadi di situ
sebuah cahaya memancar dari sosok surgawi yang disaksikan oleh seorang petani yang sekitar setengah mil jauhnya dari tempat kejadian. Lebih dari 30 penduduk desa melihat pemandangan itu dan berdoa rosario bersama. Anehnya, sosok paling terkenal yang terkait dengan penampakan Nok tidak ada di antara saksi penglihatan surgawi. Itu hanya yang dilihat oleh ini Kavanagh, Diakon Agung Bartolomew Kavanagh. Saat itu dia melihat bahwa surga menyukai paroki Nok dengan visi ini karena kesucian imamnya ya. Pastor Kavanagh dikenal sebagai devosinya yang mendalam kepada perawan terberkati dan jiwa-jiwa kudus di api penyucian karena penebusan dosanya dan karena hidup sangat sederhana. Dia diberitahu tentang penglihatan di depan dinding pelana gerejanya, tetapi memilih untuk tidak bergabung dengan umat paroki di luar. Jadi pastor ini sangat berendah hati dan merasa dirinya tidak pantas menerima penglihatan tersebut. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tertentu, orang-orang kudus ya. Sehingga dia mencoba untuk mengignornya, untuk tidak mau memperhatikannya. Tapi sesungguhnya Bunda Maria datang menampakkan diri kepadanya. Ya, meskipun begitu, kepercayaan saya di Nok hari ini adalah bahwa Pastor Kavanagh sering disukai dengan kunjungan Bunda Maria di pondok kecilnya sendiri dan tahu betul apa yang terjadi, tetapi memilih untuk meninggalkan penglihatan surgawi demi keuntungan satu-satunya kawanannya, yaitu orang-orang tertentu. Jadi memang banyak manifestasi ajaib lainnya di sekitarnya dilaporkan, tetapi dia selalu meminta mereka yang mengamatinya untuk tidak membicarakannya kepada siapapun. Jadi, Pastor Kavanagh ini sangat berbakti kepada jiwa-jiwa suci. Dia selalu melihat devosi ini sebagai tak terpisahkan dari devosinya yang sungguh-sungguh kepada Pram Maria yang terberkati, karena dia adalah ibu dari anak-anaknya. Tapi di atas segalanya, anak-anaknya yang menderita. Jadi Maria adalah pelindung orang berdosa di bumi dan juga penolong jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi Pastor Kavanagh ini menggerakkan doa khusus di parokinya untuk jiwa-jiwa di api penyucian tersebut. Jadi kemiskinan umat paroki Nok membuatnya kehilangan bantuan duniawi yang diberikan oleh sebagian para imam untuk membayar tunjangan intensi misa. Akibatnya ia memutuskan untuk menggunakan kurangnya intensi untuk misa di parokinya dengan cara yang produktif. Jadi Pastor Kavanagh ini memutuskan untuk mempersembahkan 100 misa berturut-turut untuk ketenangan jiwa di api penyucian yang paling diinginkan Bunda terberkati untuk dilepaskan ke dalam kemuliaan surga. Jadi intensi misa ini secara khusus dijamin. Jadi kegelapan besar melanda Irlandia tahun 85 sampai 49, meninggalkan banyak jiwa di belakangnya. Jadi dia berdoa banyak sekali untuk jiwa-jiwa tersebut. Ya, setelah itu penderitaan orang Irlandia itu sangat ini ya, akhirnya mereka menemukan tahun-tahun berikutnya ya, bagaimana kita di bumi memerlukan juga pertolongan untuk bantuan sesuatu untuk kelancaran dari sesama. Mereka dari api penyucian juga
memerlukan bantuan kita di atas bumi ini. Ini yang dikatakan oleh Father Kavanagh. Lalu saya masuk sedikit mengenai Santa Gertrude ya. Santa Gertrude ya adalah seorang santa yang luar biasa, luar biasa. Saya ingin membagikan sedikit ceritanya di sini, di mana dia tuh sangat polos, sangat luar biasa indahnya jiwanya. Di waktu kita masih ada kan ya, saya ingin bagi terus sehingga kita bisa selesaikan untuk hari ini. Jadi Santa Gertrude ini ya adalah salah satu orang kudus terbesar ya dan terindah di gereja kita. Gereja suci telah membedakannya dari semua jenis dengan menambahkan pada namanya gelar terhormat yang agung. Santa Gertrude adalah mahkota bunga ratu dari Ordo Benediktin. Bunga bakung terindah di antara perawan suci yang berkembang selama abad pertengahan yang gemilang. Bagi ratusan dan ribuan orang Kristen yang saleh, Santa Gertrude telah menjadi pemandu dalam kehidupan spiritual, guru semangat doa yang paling intim, dan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Siapakah yang dapat menghitung jumlah jiwa-jiwa pilihan yang telah memperoleh persatuan dengan Tuhan melalui doa-doanya yang saleh dan pertimbangan dengan tulisan-tulisannya yang indah. Tak terhitung banyaknya dari orang-orang yang diberkati dengan gembira memuji perawan yang istimewa dan disayangi ini, yang di dalamnya Tuhan kita mendapat kesenangan khususnya. Jadi Santa Gertrude ini jadi dia itu kan lahir di tahun 1261 ya. Gertrude yang saat itu masih berusia 5 tahun ya, memasuki biaya tertutup Hefta di Jerman. Biara ini telah didirikan beberapa tahun sebelumnya. Komunitas itu terdiri dari para religius, malaikat, yang dengan hati murni dan iman yang seperti anak kecil berbicara dengan Yesus dalam kasih sayang yang paling intim. Jadi para biarawati di dalam itu seperti para malaikat yang setiap waktu bisa berbicara dengan Tuhan, begitu intim mereka punya relasi. Jadi Kronik Biara Tua menceritakan bahwa sejak berdirinya komunitas religius ini, para anggotanya menjalani kehidupan malaikat yang tidak terputus selama hampir 90 tahun. Tuhan Yesus begitu akrab dengan orang-orang dari biara ini, sehingga mereka berbicara dengannya seperti dengan Tuhan dan mempelai pria mereka yang terkasih. Dan seperti seorang teman berbicara kepada seorang teman. Juga seluruh penghuni surga memiliki sukacita dan kegembiraan khusus dalam komunitas religius yang diberkati ini. Ya, komunitas terpencil di Hefta adalah keluarga suci Tuhan kita, sepenuhnya terpisah dan terlepas dari dunia. Gadis-gadis saleh menyerahkan diri, jiwa, dan tubuh kepada guru ilahi mereka, yang dalam cinta suci dan kepolosannya telah mereka pilih sebagai mempelai mereka sejak tahun-tahun terlembut mereka. Mereka tahu bahwa Dia benar-benar hadir di gereja kecil mereka dalam sakramen Maha Kudus, sama seperti Dia di surga. Dari iman ini muncul cinta mereka untuk divine
divine divine office mereka ya, kantor ilahinya. Dengan cinta yang membara, nyanyian pujian mereka bergema siang dan malam. Betapa gadis-gadis mulia itu menyukai keheningan suara manis kekasih mereka dengan menarik mereka untuk meditasi cinta dan keintiman penuh kasih sayang. Seperti lebah-lebah yang rajin mengambil madu dan bunga, demikian pula jiwa-jiwa malaikat itu terbang menuju bunga ekaristi yang agung dan indah, membenamkan seluruh diri mereka ke dalam kedalaman kasihnya yang tak terbatas dan mengekstra darinya madu sukacita surgawi. Indah sekali, sungguh indah. Jadi di sini mengungkapkan manis dan kebaikan Tuhan mereka, kesenangan hatinya yang tak terkatakan, jika ketaatan suci menghalangi mereka untuk mengunjungi kekasih mereka. Tuhan mencari mereka sebagai gantinya. Dia di mana-mana mempelai laki-laki surgawi menemukan jiwa-jiwa pilihannya dan mengadakan percakapan yang lembut dengan orang-orang terkasih di hatinya. Di dalamnya digenapi janji juru selamat. Jika ada orang yang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu di Yohanes bab 14 ayat 23. Jadi di sini, di Taman Biara Suci ini, Gertrude tumbuh sebagai bunga bakuk putih yang indah. Aku sangat menyukainya, kata Yesus, sehingga aku telah memilih dia sebagai tempat tinggalku. Semua orang lain lihat dan cintai dalam dirinya adalah pekerjaanku. Dan barang siapa mencintai pekerjaanku di dalam dia, mencintai aku. Aku telah menetapkan bahwa dia berdiri sendiri tanpa teman atau kerabat, bahwa tidak ada yang boleh mencintainya dari ikatan hubungan, tetapi bahwa akulah yang menjadi satu-satunya penyebab dia dicintai dan dihargai. Jadi kehidupan Santa Gertrude yang luar biasa dan istimewa. Sungguh pelayanan biara kecil ini yang tempat kelahiran keturunan leluhurnya tetap diselimuti ketidakjelasan di masa mudanya. Orang kepercayaan guru ilahi yang penuh kasih. Gertrude tidak hanya memenangkan hati Tuhan, tetapi pesona indah dan keluguan dari wataknya yang halus segera membuatnya menjadi favorit juga di antara persaudaraan yang saleh. Dia, kata seorang religius dari komunitas itu, bijaksana dan bijaksana, jauh melampaui usianya, pintar dan penuh rahmat, yang lemah lembut. Di sekolah, dia dengan cepat melucuti teman-temannya. Sungguh menakjubkan melihat betapa mudahnya dia menguasai sainsnya. Meskipun Gertrude terbuka, yang ceria bagaimanapun, dia tidak peduli untuk mengambil dalam permainan. Dia lebih suka jika diizinkan untuk menarik diri ke dalam gereja yang gelap dan sunyi, dan di sana dengan secerca cahaya abadi untuk berbicara dengan teman bermain surgawi dari jiwa kekanak-kanakannya yang murni. Dengan demikian, Gertrude bertumbuh dari masa kanak-kanak menjadi wanita penuh kepolosan yang penuh kasih. Jadi ketika Gertrude mencapai usia yang tepat, dia menjawab panggilan surga yang memberinya isyarat kepada Ordo Santo Benedictus yang terhormat. Seperti Patriark yang agung, dia juga harus dipenuhi dengan semangat semua yang benar. Jadi ilmu pengetahuan yang diterimanya semua memahkotai dengan mahkota rahmat
Tuhan memahkotanya dengan mahkota rahmat-Nya yang paling kaya dan paling berharga. Tetapi di dalam hatinya dia memberi kesan, sebagaimana liturgi suci secara signifikan mengungkapkannya sebagai materai keilahiannya. Jadi Gertrude sekarang saat itu mencapai usia 25 tahun. Kesalehannya dan banyak kualitas pikiran dan hatinya yang luar biasa digabungkan untuk menjadi perhiasan dan harta karun biara Hepta. Jadi tanggal 27 Januari 1281 dia pertama kalinya mendapat visi menjadi mempelai pria yang sangat dicintainya, dan di situ dia memberikan hidupnya. Jadi di sini jadi si Gertrude ini mencari Tuhan sendirian dan menemukan dia di mana-mana. Untuk menyenangkan Yesus dalam segala hal adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Orang suci ini pernah berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia mengetahui kebajikan apa yang menarik kepuasan terbesar Tuhan kita dalam pasangan terkasihnya. Jadi Juru Selamat kita berkenan untuk menanggapinya. Kebebasan rohnya, karunia yang tak ternilai ini mencakup pengenalan diri yang terdalam dan cinta Tuhan dan membawa jiwa ke puncak kesempurnaan. Ini membuat hati Gertrude untuk menerima pada setiap saat dalam hidupnya rahmat yang tak ternilai harganya dan mencegahnya dari melekatkan hatinya pada apapun yang dapat tidak menyenangkan Tuhan atau menghalangi pekerjaan Tuhan dalam jiwanya. Jadi ini cukup panjang ya ceritanya ya. Jadi yang untuk mendoakan jiwa di api penyucian untuk membebaskan seribu jiwa itu adalah permintaan Yesus langsung kepada Santa Gertrude ya, bahwa itu adalah yang dimintakan untuk mendoakan itu. Sebentar saya kehilangan tulisannya. Jadi itu sebagian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi doa Santo Gertrude itu yang sangat indah itu adalah bagian dari doa. Itu adalah bagian dari doa di mana Yesus memintanya berdoa. Saya nggak bisa ketemukan tulisannya saat ini. Jadi saya kira malam ini cukup ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sone. Terima kasih.